Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Baik anak-anak sekalian, tahun ini banyak banget orang-orang bule yang tidak beragama Islam masuk Islam. Tahun ini nih, 2 tahun belakangan ini, tahun ini banyak orang bule masuk Islam. Dari mana mereka masuk Islam? Mereka tahu nggak alasannya kenapa mereka masuk Islam? Oh boleh, ada nggak yang tahu alasan terutama sekarang nih banyak orang-orang bule yang non Islam masuk Islam tahun sekarang ini? Tahu nggak? Ada tahu nggak penyebabnya? Dulu juga ada, tapi sekarang lebih banyak yang masuk Islam. Orang-orang bule yang masuk Islam pada tahun-tahun sekarang. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Dengar. Mereka melihat orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina yang dibombardir, dibunuh, dibakar, dibom sama orang-orang Yahudi, ya. Anaknya semuanya sudah meninggal. Istrinya meninggal. Tinggal dia sendiri. Tapi apa coba teriakannya sama Allah? Ya Allah, titip anakku ya. Begitu. Ya Allah, titip istriku ya. Aku nanti akan nyusul. Ya. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aneh. Orang-orang bule itu aneh. Menderita malah makin mendekatkan diri sama Allah. Kalau mereka menderita benci sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau buat aku jadi begini? Tuhan, kenapa engkau putuskan aku dengan pacarku? Tuhan, kenapa anak-anakku engkau bunuh? Kalau orang-orang bule ya, yang non Islam. Tapi dia aneh, kok orang Islam kayak begitu? Anaknya 9 orang semuanya meninggal. Dibom. Istrinya juga meninggal, tinggal dia sendiri. Bahkan dia sambil gendong anaknya. Sambil gendong anaknya, dia ciumi anaknya, sambil bilang, nak nanti kita berjumpa di surga. Luar biasa. Jadi orang-orang boleh kaget, kok bisa begini ya? Tambah diberi penderitaan, tambah beriman sama Allah. Ini agama apaan sih? Gitu. Ini agama kayak gimana sih? Kok bisa begitu? Harusnya kan makin disiksa kok, dibuat menderita kok. Harusnya kan makin menjauh kan? Mana Tuhan? Ketika aku dibunuh, mana Tuhan? Ketika anak aku diperkosa, mana Tuhan? Ketika anakku dibom, mana Tuhan? Akhirnya dia nggak percaya sama Tuhan. Itu kebiasaan mereka. Tapi agama Islam yang membuat mereka heran adalah kok malah tambah beriman, malah tambah berislam, malah tambah kuat imannya. Ya, malah bersyukur. Ini yang akhirnya banyak orang-orang non-muslim masuk Islam. Gitu. Puasa, dengerin puasa. Di awal puasa ada yang namanya tarhib Ramadan, ya enggak? Di awal puasa ada yang namanya tarhib Ramadan, ya kan? Apa tarhib Ramadan? Perasaan apa tuh tarhib Ramadan tuh? Kenapa ada tarhib Ramadan? Ya, itu adalah aktivitas di mana kaum muslimin berbahagia mau masuki bulan puasa. Masa bahagia sih? Orang kita mau nggak makan, mau nggak minum, mau disiksa kan? Dari pagi sampai maghrib nggak makan, nggak minum. Kok malah bahagia? Orang-orang bule tambah heran lagi. Ini agama apaan sih? Sama agamanya mau disiksa malah bahagia. Ya, malah bahagia. Itu yang membedakan agama kita dan agama yang lain. Kita malah bahagia disuruh puasa. Nah, sehingga makin banyaklah kaum non muslim yang kemudian akhirnya masuk Islam gara-gara melihat bagaimana kaum muslimin bertambah keimanannya ketika Allah makin mencoba kepada dia. Itu luar biasa ya. Oke. Coba PowerPoint-nya buka deh. Oke. Nah, langsung aja ke bawahnya, Oke. Ini bawahnya lagi. Nah, anak-anak SMA Citra yang berbahagia, kalian di sini alhamdulillah lagi pada smartren.
Tapi ada loh teman-teman kamu yang jam segini tuh nggak lagi smartren. Karena dia nggak sekolah, sekolahnya udah agak santai, habis sahur dia jalan-jalan. Nah gitu ya, jalan-jalan sama temennya yang lawan jenis kayak begini nih. Nah, ini coba dengar. Ini adalah penyakit yang sekarang muncul di kalangan anak muda. Ya, ini kayaknya aman-aman saja kan? Yang satu pakai kerudung, yang satu pakai baju koko, ya. Padahal mereka lagi main, lagi pacaran, ya. Tahu nggak? Di Jakarta, boleh dikatakan 51% anak-anak perempuannya sudah tidak perawan lagi. Tuh. Siapa coba yang bikin? Yang laki-laki lah gitu. Di Medan 52%. Ini tahun 2000. Oh, ini udah lama nih. Udah lama banget. Sekarang lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Dari mana awalnya? Dari pacaran. Klik lagi. Oke. Nah, ini data ini tahun lama banget tahunnya, ya. Coba lihat, 93,7% sudah demikian. 62,7%, lihat 62,7%. Sudah. Ini cewek ya. Kalau cowok lebih banyak lagi. Berapa cowok yang kalian kan berapa cowok yang sudah nggak perjaka. Kemudian 21,2% pernah aborsi. Kemudian 97% pernah nonton film porno. Pernah nggak nonton film porno? Klik lagi. Nah, ini akibatnya ya. Ini akibatnya. Udah. Ini akibatnya seperti ini. Kan saya mah sudah dewasa mah. Sama mamanya ditegur, kamu nggak boleh pacaran. Karena saya mah sudah dewasa, bisa ngebedain yang baik dan yang buruk. Padahal karena sudah dewasa bisa terjadi seperti ini. Ya, tiba-tiba pacarnya dia hamil di luar nikah, udah nggak, sementara dia masih sekolah, masih di SMA, apa yang dilakukan? Digugurkan. Ya, gitu. Oke. Lagi. Yang paling parah ini. Sudah, jangan saling tuduh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, nggak ada tengah-tengah. Ya, nggak ada tengah-tengah. Kalian masih naksir sama cewek kan? Normal, gitu. Ya. Kalau udah mulai merasa ada kelainan, berobat sekarang dan bertobat. Oke, klik lagi. Nah. Ini adalah gambar seseorang. Saya mau cerita sedikit. Oke, saya mau cerita sedikit. Misalnya nih. Tadinya mau saya tayangan video, tapi kayaknya di masjid kurang pas deh kalau tayangan video ya. Tadinya mau saya tayangan video, tapi ini aja dulu deh. Jadi saya mau cerita kenapa kok orang sampai bertindak yang aneh-aneh kayak tadi itu. Kenapa orang ada yang kayak nggak tahu malu. Kenapa orang mau merusak dirinya sendiri. Kenapa orang bahkan sekarang lagi musim bunuh diri. Kenapa orang suka ada yang melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Coba saya ingin membuat sebuah analogi. Misalnya, oke. Kalian tiba-tiba bangun tidur, kok bangun tidurnya bukan di rumah, bangun tidurnya lagi di dalam bis. Kaget kamu ya, bangun kok saya di dalam bis, ya. Kamu tidurnya di rumah, pas bangun tiba-tiba kamu bangunnya bukan di rumah,
tapi di dalam bis. Kayak begini nih. Kira-kira apa pertanyaan pertama yang ada dalam hati kalian? Apa pertanyaannya? Misalnya, saya lapar atau apalah. Apa kira-kira pertanyaan yang paling awal? Kan kaget kan? Begitu bangun ada pertanyaan di hati kita kan? Apa? Aku siapa? Masa nggak tahu aku siapa? Kira-kira ini bukan pertanyaannya. Kira-kira ini bukan pertanyaannya. Aku siapa? Aku di mana? Betul. Ada lagi nggak? Kok bisa ya? Kenapa? Di mana aku? Aku di mana? Oke. Oke, saya ulangi lagi. Jadi jawabnya macam-macam kan? Kenapa? Aku di mana? Aku naon? Mana aku di mana? Aku di mana? Kira-kira pertanyaan yang paling masuk akal mana? Jadi kamu bangun tidur, begitu bangun di tempat yang lain. Pertanyaan yang pertama kali muncul jelas bukan aku siapa, nggak mungkin kan? Karena kita tahu siapa kita kan. Apa kira-kira yang paling masuk akal? Aku di mana? Aku lagi di mana? Gitu kan? Begitu bangun aku lagi di mana? Ya, gitu ya. Aku lagi di mana? Dengar, ini adalah pertanyaan yang sangat logis ya, yang sangat masuk akal. Coba yang kedua, ada nggak pertanyaan kedua? Oke, muncul lagi pertanyaan. Jika kalian terbangun di sebuah kendaraan, kebetulan kalian tuh terbangunnya di sebuah kendaraan, di dalam bis besar yang lagi berjalan. Apakah pertanyaan berikutnya yang muncul di hatimu? Ayo jawab. Nggak keluar? Jawab di situ. Udah? Udah belum? Belum? Aku di mana? Siapa Tuhan? Saya ulangi lagi, gini. Kalian tiba-tiba dalam bis lagi berjalan, kan tadi sudah ya, jawab ya, aku di mana kan? Oh, aku di dalam bis gitu ya. Nah, bisnya lagi jalan. Apa jawab pertanyaannya? Bisnya lagi jalan bisnya. Apa pertanyaan kalian? Kamu akan nanya apa sama teman kamu? Di dalam bis itu ada orang lain. Kamu nanya sama orang lain tersebut. Kira-kira pertanyaan kamu apa? Ada yang bisa jawab? Belum tahu apa nih? Berarti pertanyaan saya salah. Oke, dengerin. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Dengar ya. Kan ceritanya kamu bangun di sebuah, kamu tahu pertanyaan tadi aku di mana gitu kan? Oke. Sudah terjawab di dalam bis kan? Bisnya lagi jalan nih, Di dalam bis itu juga ada penumpang lain. Kira-kira apa pertanyaan pertama kamu kepada penumpang lain tersebut? Lagi di mana? Oke, lagi di mana? Udah tadi kan? Apa lagi? Sampai mana? Nah, apa? Mau kemana, Pak? Mau kemana ini? Gitu kan? Aku lagi di mana terus mau kemana? Gitu. Bukan nanya gini, siapa namamu? Kok cantik sih? Enggak lah ya. Pasti yang pertama ditanyakan adalah aku di mana, aku mau kemana, gitu kan? Kalau nggak dijawab juga sama temen-temennya, kita gelisah nggak? Gelisah kan? Walaupun bisnya bis mewah, gitu. Walaupun bisnya bis bagus. Ini mau kemana ini? Aku lagi di mana? Aku mau kemana? Oke, dengerin baik-baik. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang bawahnya lagi. Itu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan kita ini manusia ini, sebetulnya manusia ini adalah makhluk yang Allah tempatkan di muka bumi. Kita ini alien sebetulnya. Betul, makhluk asing. Kita ini bukan penghuni asli bumi, bukan. Ditempatkan sama Allah, ibu bapak kita, Nabi Adam, tempatkan di muka bumi, sama kayak kita. Nah, muncul pertanyaan, sama kayak kalian ketika baru dilahirkan,
kamu sudah mulai dewasa, kamu mulai bertanya, aku ini dari mana asal aku? Gitu. Lalu aku mau kemana? Mau kemana aku? Ya. Lalu aku mau kemana? Dari mana asal aku? Apa tujuannya? Aku di sini. Mau nggak Pak? Siapa? Main numpang foto aja. Enggak. Oke. Jadi ini pertanyaan kayak gini, dari mana asal manusia? Apa tujuan hidupnya? Abis itu kita mau kemana? Itu pertanyaan kan demikian. Coba klik lagi yang berikutnya. Kenal ini kan? Kenal? Kenal nggak? Kenal? Kenal ya. Kenal. Lihat ini yang kayak babi ini nih. Ya. Cut pakai. Itu nama cut pakai. Jadi ada keyakinan. Apa coba? Apa coba tujuan hidup dia di muka bumi? Tujuan hidup dia. Kau pernah nonton filmnya nggak? Nggak pernah. Jadi dia ini yang bentuknya kayak begini ini, yang kayak babi itu, dia sebetulnya kalau menurut keyakinan mereka awalnya seorang dewa yang wajahnya ganteng, tapi cunihin. Tahu cunihin? Mata keranjang. Akhirnya sama dewa yang paling dewa, dia dihukum. Bentuknya jadi kayak babi. Ya. Supaya balik lagi ke yang bagus, dia harus mengabdi kepada sang pendeta. Gitu. Makanya kalau orang-orang Chinese yang agamanya Konghucu, tujuan hidup dia adalah agar dia tidak kena hukum karma. Itu tujuan hidup dia. Ya. Agar dia tidak hukum karma. Makanya dia berbuat baik untuk apa? Misalnya, kenapa saya kok sekarang wajahnya nggak ganteng? Oh, bukan dulu kamu dulunya seorang petinju, makanya dipukulin terus, gitu ya. Sehingga turunannya kayak begini, gitu. Jadi mereka orang-orang Chinese yang beragama Konghucu, dia nggak ketika dia berbuat baik semata-mata agar ketika nanti dia dilahirkan kembali dalam kondisi yang lebih baik. Itu keyakinan mereka. Ya. Coba klik lagi yang bawahnya. Nah ini kalau kata mereka ini sebetulnya manusia ini terjadi karena kebetulan, nggak diciptain, nggak ada yang menciptakan manusia itu. Awalnya dari apa? Awalnya dari makhluk kecil, dia berubah terus yang jadi dinosaurus, yang jadi serigala, yang jadi burung, ada yang jadi monyet. Nah, berevolusi terus, akhirnya jadi kita, katanya gitu ya. Lalu setelah mati kita kemana? Ya udah, sama kayak anjing yang mati, jadi tanah saja. Itu keyakinan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Oke. Nah, padahal coba klik lagi. Padahal kalau menurut gambar ini, teori evolusi nggak berlaku. Ya. Ini yang satu ini hewan jutaan tahun yang lalu, yang satu lagi hewan sekarang. Sama kan hewannya kan? Nggak berevolusi. Ini daun willow ya, jutaan tahun yang lalu, ini daun yang sekarang. Nggak ada evolusi pada tumbuhan tersebut. Oke, saya ingin lihat benda yang lain. Ini adalah bumi kita. Yang paling bagus, yang warnanya biru itu bumi kita ya. Bumi kita ini paling besar kan? Dia paling besar, yang paling kecil Pluto. Tapi Pluto ternyata udah bukan planet lagi kan. Kemudian Merkuri, Mars, Venus. Bumi kita paling besar di antara mereka ini. Itu berputar di tata surya. Mereka bertabrakan tidak? Tidak. Mereka berputar pada porosnya. Klik lagi. Mana bumi kita? Mana bumi kita? Oh ini bumi kita nih. Nah. Ternyata bumi kita bukan yang paling besar. Dibanding Jupiter, kecil banget. Ya, kerdil. Bumi kita itu Earth, yang paling kecil. Bumi kita. Itu semua berputar di tata surya. Dan mereka tidak bertabrakan. Itu Jupiter. Klik lagi. Mana Earth? Earth yang kayak titik itu kecil. Ya, ini kecil nih. Kecil. Jupiter ini sun. Naon sun teh? Matahari. Matahari paling besar, ya.
Matahari menjadi pusat tata surya. Mereka nggak bertabrakan. Oke, klik lagi. Mana matahari? Nah itu, matahari yang paling kecil, merah muda. Yang paling besar bintang Arcturus. Itu yang paling besar, bintang Arcturus. Dengerin, ini dulu awalnya mereka dulunya satu, kemudian ada ledakan besar, tapi kemudian tersusun jadi seperti ini. Harusnya kalau udah meledak kan hancur lebur ya. Ini mah enggak, malah teratur. Nah, secara matematika ternyata klik lagi satu per itu. Nah, oke. Secara matematika peluangnya itu segini. 1/10⁻123. Itu peluangnya kecil banget, mustahil. Ya. 1/10⁻123. Oke. Dari sini kita ngambil satu kesimpulan bahwa tidak mungkin di muka bumi ini tanpa ada yang mengatur. Pasti ada yang mengatur. Pasti ada zat yang maha pengatur. Nggak mungkin nggak ada Tuhan. Saya punya mic ini. Dia nggak mungkin mic ini menciptakan dirinya sendiri. Ya, dia pasti ada yang bikin, gitu. Ya, pasti ada yang bikin. Angger ya. Angger itu pasti Anda bikin. Iyalah mama sama bapaknya, betul kan? Mama sama bapaknya Anda bikin juga kan? Nah, ada yang bikin juga. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi dengan sendirinya di sini. Itu mungkin jin ya kalau dengan sendirinya di sini ya. Tapi jin pun ada yang bikin. Nggak mungkin nggak ada yang bikin. Mustahil nggak ada yang bikin. Pasti ada yang bikin. Ya. Suatu ketika seorang imam mau berdebat dengan seorang ateis yang nggak percaya agama. Ketika akhirnya karena mereka mau berdebat, disiapkanlah panggung. Sebuah panggung. Di panggung si ateis ini harus siap-siap dengan percaya diri. Biasanya orang ateis itu punya percaya diri yang tinggi. Karena dia nggak percaya Tuhan kan. Makanya dia percaya pada dirinya sendiri. Sehingga dia sangat pede. Disiapkanlah panggung, diundang orang-orang untuk menonton perdebatan. Si ateis sudah duduk tuh di panggung. Oke, undangannya jam 10. Nah, jam 10 katanya. Ditunggu-tunggu kok belum datang juga. Ditunggu-tunggu kok belum datang juga nih si imam ini. Kalau nggak salah Imam Hanafi deh. Kok belum datang juga, ditunggu-tunggu terus. Akhirnya datang juga. Akhirnya sang imam datang. Ketika datang, kata si ateis, oh engkau pasti nggak percaya diri nih, takut kalah sama aku. Nanya si ateis, kamu kok kenapa sih terlambat? Iyalah aku terlambat. Tadi aku menyeberang sungai. Aku lihat pohon runtuh. Kemudian pohon berubah menjadi perahu. Lalu aku naik perahu berjalan sendiri ke sini. Ya, berjalan sendiri ke sini. Kata si ateis, nggak mungkin lah. Mana mungkin pohon runtuh tiba-tiba jadi perahu. Tinggal dibalikin sama sang imam. Demikian pula kita, mustahil terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang membuatnya, gitu. Ya, oke. Nah jadi dari mana asal manusia? Dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan jelas nggak boleh kayak kita kan? Tuhan harus zat yang maha kuasa. Ya. Tuhanlah yang menciptakan kita. Boleh nggak Tuhan punya anak? Nggak boleh kan? Tuhan beranak nggak boleh. Tuhan dua boleh nggak? Nggak boleh. Lamun Tuhan dua, ya pasti gelut. Kayak Prabowo sama Pak Ganjar berdebat, ya. Kalau ada dua, hanya ada satu presiden, nggak boleh dua, gitu kan? Itu logis banget. Hanya ada satu presiden. Mungkin nggak Tuhan dilahirkan? Mungkin nggak Tuhan dilahirkan? Nggak mungkin. Makanya di Al-Quran jelas, kul katakanlah Allahu Ahad. Allah Maha Ahad. Allahu Samad, tempat bergantung. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, juga tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak dilahirkan. Itu Tuhan. Kalau Tuhan dilahirkan, Tuhan bukan. Mustahil lah. Gitu. Ya, nggak mungkin Tuhan dilahirkan. Lucu kan Tuhan dilahirkan. Apalagi Tuhan beranak, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi dari mana asalnya adalah dari Tuhan. Kemudian di bumi ini kita mau ngapain? Mau main-main aja? Coba, di bumi kita mau ngapain?
Mau main kayak tadi tuh, pacaran sampai orang hamil di luar nikah, naudzubillah min dzalik ya. Mau ngapain nih? Mau ngapain? Di bumi mau ngapain? Ayo, kamu mau ngapain di bumi? Di sini mau ngapain? Ke sekolah mau ngapain? Berapa? Belajar kan? Nah, oke. Kalau kamu ke mall mau ngapain? Belanja. Ya, jadi ada tujuannya kan? Ada tujuannya. Setiap aktivitas kita ada tujuannya. Demikian pula kita Allah turunkan di muka bumi itu ada tujuannya. Mau ngapain coba? Ada yang bisa jawab? Mau ngapain kita di muka bumi? Mau ngapain? Kenapa jauh-jauh dari surga? Kita ini kartu keluarganya nama bapak Adam, nama ibu Hawa, ya. Di bawahnya kita, alamatnya surga. Di kartu keluarga kita di surga alamatnya. Nah, kita ditempatkanlah di muka bumi sama Allah. Padahal kita mah di sini bukan makhluk pribumi, kita makhluk asing. Ya, kita makhluk asing kita ini. Di mana asal kita? Dari surga. Nah, ngapain kita ke sini? Ayo jawab, ngapain kita ke sini? Hah? Ibadah ya. Kata pembina Rohis, ibadah. Kita nanyanya sama yang menciptakan kita ya. Misalnya ini, saya ketemu Mike ini. Saya ingin tahu apa manfaat Mike. Nanyanya sama siapa coba? Yang paling penting, nanya saya menciptakan kan. Kamu ketemu sebuah benda, nggak tahu untuk apa manfaatnya. Kamu lihat alamatnya, oh yang bikin si A. Nanya kan, bagaimana apa manfaatnya? Buat apa diciptakan? Nah demikian pula manusia di muka bumi itu ya. Apa tujuan hidupnya? Oke. Manusia ini dari mana asalnya? Klik. Ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tujuannya apa di muka bumi? Nah, lihat mendapatkan dosa dan pahala. Artinya apa? Kata Al-Qur'an, "Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya." Hafal tuh. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya budul. Sekarang kalian lihat jam itu tujuan fungsinya adalah menunjuk waktu ya, menunjuk waktu. Kalau nggak bisa menunjuk waktu, itu jam bukan rusak misalnya, jam juga ya, tapi jam rusak, gitu kan? Mic kalau nggak bisa digunakan untuk mengeraskan suara, mic juga dia kan, tapi mic yang rusak. Proyektor kalau nggak bisa dipakai untuk kipas angin, kalau nggak bisa membuat kita dingin karena putarannya, dia kipas angin juga, tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Manusia kalau diciptakan oleh Allah di muka bumi tidak sesuai dengan fungsinya, dia tetap manusia, tapi manusia yang nggak benar, manusia yang rusak, manusia yang harga jual kembalinya rendah, gitu. Ya, gitu. Jadi manusia baru jadi manusia ketika dia melaksanakan fungsinya sebagai manusia. Nah, bagaimana dia bisa melakukan fungsinya sebagai manusia? Coba perhatikan. Ketika manusia di muka bumi, agar dia bisa berlaku dengan baik, dia butuh petunjuk hidup, butuh petunjuk yang akan menjadikan guide bagi dia, menjadikan petunjuk bagi dia di muka bumi. Lihat ini saya ambil perumpamaan. Kalian lihat tuh ada sebuah HP jadul ya, HP zaman dulu. Nah, ketika orang tersebut mau menggunakan HP, terutama kalau beli HP baru kan, itu pasti ada manualnya ya, ada buku petunjuknya gitu. Buku petunjuk yang dia buka adalah buku petunjuk cara menggunakan mesin cuci. Cara menggunakan mesin cuci. Kira-kira HP-nya berjalan dengan baik tidak? Tidak. Ya. Agar berjalan dengan baik, dia harus menggunakan buku petunjuk HP itu sendiri. Alhamdulillah, Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kesuciannya sampai sekarang nggak berubah. Ya, Allah jaga kemurnian Al-Quran. Saya ingin uji sedikit nih. Coba kamu bilang salah atau betul ya. Saya akan membacakan surat Al-Ikhlas yang paling mudah. Ini cara Allah melindungi Al-Quran ya. Cara Allah melindungi Al-Quran. Begini, cara Allah melindungi Al-Quran. Kalau kitab yang lain sudah nggak asli sekarang.
hanya Al-Quran yang asli. Caranya begini, coba saya bacakan ya. Qul huwallahu akbar. Salah nggak? Salah. Salah kan? Salah. Artinya terjaga kan? Qul huwallahu ahmad. Salah nggak? Salah ya. Salah kan? Qul huwallahu astagfirullah. Salah ya. Kamu ngajinya di mana? Dengerin. Nah, itu baru Al-Ikhlas. Di dunia ada 6 juta orang yang hafal Al-Quran. Ya. Hafalannya ini dihafalkan sejak zaman Rasul sampai sekarang. Sekarang ini ada 6 juta orang Islam mulai umur 4 tahun sampai umur 100 tahun yang hafal Al-Quran. Kalau salah aja kita menyebutkan sebuah ayat, dia tahu salah Anda salah gitu. Ya. Kalau kita salah, sehingga Al-Quran itu terjaga. Andaikan semua Al-Quran dibuang ke laut, dibakar semuanya, nggak ada kayak gitu, semua dibakar. Kira-kira musnah nggak Al-Quran? Tidak, karena ada 6 juta orang yang hafal Al-Quran, yang bisa membutuhkan kesalahan-kesalahan. Hafalan itu pun dimulai dari zaman Rasulullah, makanya hafalan itu ada sanadnya. Ya, dari mulai zaman Rasul nggak berubah sampai sekarang. Itulah cara Allah melindungi Al-Quran dari pemalsuan sampai sekarang. Ya, itu luar biasa banget. Lagi coba klik. Lagi. Oh, jadi di surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Nah, kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Klik lagi. Nih, Quran nantang ya. Quran menantang di sini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya. Jadi kata Allah, jika kamu masih ragu sama Al-Quran yang kamu masukkan kepada Muhammad, buatlah satu surat aja. Sampai sekarang nggak ada yang sanggup. Satu surat aja sebesar Al-Quran. Ya. Dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang yang benar. Coba klik lagi. Ini surat Al-Basa. Ini banyak orang yang masuk Islam gara-gara surat Al-Basa ini. Perhatikan. Al-Quran turun ke Nabi Muhammad kan? Ya. Dan dia bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau dia karangan Nabi Muhammad, pasti tidak akan ada surat ini. Lihat ini. Dan dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Surat ini menegur Nabi Muhammad. Surat ini menegur Nabi Muhammad. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi suatu ketika Rasulullah mau mendatangi para penguasa Quraisy. Dan para penguasa Quraisy sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol dengan Rasulullah. Rasulullah bahagia banget kan, mereka mau didakwahi. Pas mau pergi, masuk ke pintu, tiba-tiba dari belakang datang seorang buta, kayak kakek. Ya Muhammad, saya ingin mendapat ajaran darimu. Ya. Tapi pada waktu itu, kalau aja tokohnya, Rasul berpikir kalau tokohnya ini masuk Islam lebih dahulu, itu akan semua sukunya masuk Islam kan. Sehingga yang orang tua ini nantilah belakangan gitu ya. Tapi Allah nggak mau begitu. Justru yang orang tua ini yang harus lebih utamakan. Makanya Rasul tegur, dan yang Muhammad bermuka masam dan berpaling. Kalau saja aku ini kalangan Muhammad, nggak akan ada kayak ini. Klik lagi coba. Jadi tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Akan kemana setelah mati? Ya, itu kembali kepada Allah. Kita punya dua pilihan setelah mati, mau ke surga atau ke neraka. Ya. Baik anak-anak sekalian, masih ada waktu saya setengah jam. Saya ulangi lagi sedikit, saya ingin simpulkan. Sebetulnya Al-Islam datang ke muka bumi ini untuk memanusiakan manusia atau menjadikan manusia bekerja sesuai fungsinya. Ya. Manusia bertindak sebagai fungsinya. Fungsinya apa? Ibadah. Ya. Fungsi manusia diturunkan ke muka bumi adalah ibadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah,
ketika manusia tidak melakukan fungsinya, maka dia menjadi manusia yang rusak, manusia yang buruk. Ya. Apa hasil daripada ibadah? Hasil daripada ibadah adalah takwa. Seperti dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Atau dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah. Ya. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa juga. Jadi tujuan ibadah adalah takwa. Oke? Tujuan ibadah takwa. Kalau kita beribadah harusnya menghasilkan ketakwaan. Tapi ada kan yang sholatnya rajin, tetap aja dia suka ngomongin orang. Yang sholatnya rajin tetap aja banyak pacarnya. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Ya ibadah, tapi ibadahnya tidak menghasilkan ketakwaan. Yang sholatnya rajin tetap aja nipu. Ada kan? Nah, yang sholatnya rajin tetap aja suka nyontek kalau ulangan. Ada kan? Ada. Kenapa begitu? Karena ternyata tidak semua ibadah akhirnya menghasilkan ketakwaan. Ya, tidak semua ibadah akhirnya menghasilkan ketakwaan. Ada cirinya. Apakah semua ibadah menghasilkan ketakwaan atau apa tidak? Ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, in tattaqullah yaj'alakum furqanan. Jadi kata Allah, jika kalian bertakwa, maka dia akan menjadikan dalam diri kalian itu pembeda. Ya. Furqanan itu pembeda. Misalnya begini, kamu lagi puasa, pulang ke rumah nanti jam 1 pulang ke rumah, mama kalian lagi bikin jus, sudah disimpan di atas meja. Pas mau diminum, kamu haus kan? Ada teguran di hati, jangan, lagi puasa. Itu furqan. Lalu kamu ikutin, saya nggak akan minum, mengikuti kehendak hati tadi itu. Nah, itu furqan. Artinya apa? Kalian sudah mempunyai ciri-ciri orang bertakwa. Kalau dalam diri kamu sudah ada furqan kayak tadi. Tapi bisa jadi furqan itu tidak kita ikuti. Saya minum ini, nggak ada yang tahu juga kok, ya. Nggak ada yang tahu juga kok minum dikit mah. Kan hanya ibu saya lagi di dapur, saya sendirian. Itu artinya kita tidak mengikuti teguran hati kita. Makin lama hati kita akan negur kita. Kan naudzubillah min dzalik. Nah, orang ciri-ciri orang bertakwa selalu ada teguran di hatinya. Pertama, gimana caranya agar ibadah kita menghasilkan ketakwaan. Saya selalu menganalogikan, selalu memisahkan ibadah dengan makan. Coba, tujuan makan apa? Kalau kamu mau makan apa tujuan kamu makan? Ayo jawab. Ayo sok dong. Masa nggak tahu tujuannya makan? Apa tujuannya makan? Yang naon makan teh? Lapar, biar kenyang ya. Berarti tujuannya makan biar kenyang ya. Harusnya begitu kan? Makan biar kenyang. Gimana biar makan biar kenyang? Siapa ya? Gimana makan biar kenyang? Makannya harus gimana caranya makan biar kenyang? Gimana caranya makan biar kenyang? Makannya harus banyak atau aja doa. Ya kita kunaon teh. Kunaon teh. Makan biar kenyang harus banyak makannya. Ya, buka puasa cuma sendok makannya nggak kenyang lah. Demikian pula ibadah. Ibadah agar menghasilkan ketakwaan, ibadahnya harus banyak. Jangan cuma sholat 5 waktu saja, tapi sholat sunatnya juga. Jangan cuma puasa Ramadan saja, tapi puasa sunat juga. Jangan cuma baca Al-Quran saja, tapi baca hadis juga. Jangan cuma sedekah saja, tapi lebih besar daripada itu. Makin banyak kita beribadah, makin mendekati ketakwaan. Tapi ada kan orang yang sudah naik haji 5 kali berturut-turut, tapi tingkahnya masih bangor, ada nggak? Ada, masih korupsi, masih suka bayar perempuan, ada. Padahal sudah naik haji berturut-turut, pakaiannya itu udah pakaian putih, ya. Sholat duanya rajin. Kenapa demikian? Kalau kalian makan, di dalam perut kalian ada cacing, kira-kira sehat nggak? Cacing pita, ya.
Sehat nggak? Makan nih, di dalam perut kita ada cacing, ya, parasit, ya, dalam perut kita, pasti nggak sehat, ya. Jadi makan bergizi apapun masuk ke perut kita, ketika diserap, yang nyerap bukan tubuh kita, tapi cacing di dalam perut kita. Ada yang cacingan di sini? Ada lah. Oke, cacing itu yang gemuk, badan kita kurus. Ciri khasnya biasanya gampang nundutan, orang cacingan mah. Nah, gampang nundutan, kurus badannya, tapi perutnya gede. Kenapa perutnya gede? Karena cacing pita itu panjangnya 7 meter, nempel di perut kita. Yang gimana nggak gede dia si cacing pita. Nah, demikian pula ibadah itu nggak bakal menjadi ketakwaan kalau ibadahnya diselingi dengan penyakit. Apa penyakit ibadah? Riya misalnya, ingin dipuji. Kalian ikut pesantren hanya gara-gara ingin dapat pujian dari guru, hanya gara-gara takut di absen. Nah, nggak ada manfaatnya tuh ibadah pesantrennya kalau niatnya ingin dipuji. Atau dengki itu artinya orang yang nggak suka orang lain seneng, orang lain bahagia, dan bahagia orang lain menderita. Nah, itu orang dengki ya. Itu pun sama, menghapuskan pahala daripada ibadah. Akibatnya ibadahnya tidak menghasilkan ketakwaan. Satu lagi, jadi ibadah, coba dengar. Ibadah akan menghasilkan ketakwaan. Pertama, ibadahnya harus banyak tadi kan, harus banyak. Kedua, di dalam hati tidak boleh ada apa tadi? Tidak boleh ada penyakit, ya. Tidak boleh ada penyakit hati dalam diri kita. Ada satu lagi yang ketiga, ibadah itu baru bermanfaat, baru menghasilkan ketakwaan kalau kita tahu ilmu ibadahnya. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara berdiri yang benar, bagaimana cara ruku yang benar. Nah, petunjuk tersebut dilihat dari bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Bagaimana cara ruku yang benar, cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Ya. Kemarin kan dibahas ya, itu ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmu ibadah, kalau kita tidak tahu ilmu saum, maka ibadahnya nggak ada fungsinya apa-apa. Jadi 3 hal ya. Pertama, agar ibadah menghasilkan ketakwaan, pertama ibadahnya harus cowok, perhatiin. Ibadah agar menghasilkan ketakwaan, ibadahnya harus pertama harus apa tadi? Banyak. Kedua, tidak boleh ada penyakitnya. Ketiga, harus punya apa tadi? Ilmunya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, saya kira demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini keimanan kita makin bertambah. Ada 3 pertanyaan besar yang tadi dijawab. Pertama, kita ini lagi di mana sekarang? Kita ini lagi ngapain di sini? Mau ngapain di sini? Dan kita mau kemana? Nah, tadi sudah dijawab kan, bahwa kita di muka bumi ini ada di muka bumi ini karena diciptakan sama Allah, ditempatkan di muka bumi. Allah yang menempatkan kita di muka bumi. Kedua, mau ngapain kita di muka bumi? Kata Allah, kata yang menciptakan kita di muka bumi untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Mau kemana kita? Mau kembali kepada Allah, ya. Karena kita mau kembali kepada Allah, maka kita menggunakan petunjuk yang Allah berikan. Manual book kita, yaitu Al-Quran, yang kemudian dibahas, diuraikan oleh para ulama, para orang-orang soleh, orang-orang pintar. Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran dari zaman Rasul sampai sekarang nggak berubah, tetap penuh dengan keaslian, tetap Al-Quran yang asli, dia nggak berubah. Sehingga pedoman itulah yang membuat kita nanti Allah tempatkan di surga atau di neraka. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah perbanyak ibadah, tetap saum, kuat-kuatkan saum kalian, manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dan jadikan kebiasaan-kebiasaan Ramadan terus setelah berakhirnya Ramadan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.